Halo teman-teman, Assalamualaikum. Setelah ini bakal ada video tentang pelatihan persiapan sebelum melakukan presentasi penjualan. Nah, buat kalian bisa nonton video ini dengan seksama dan jangan di skip-skip supaya materi yang saya sampaikan bisa berguna buat kalian. Nah, selain itu jangan lupa buat dipraktekin ya, karena ini berguna banget buat kalian ke depannya untuk menambah skill. Jangan lupa dilihat, dipelajari, dan dipraktekin ya. Yuk, langsung aja lihat ke video habis ini. Terima kasih. Sebelum training ini dilakukan, saya akan memperlihatkan apa aja yang akan dibahas dalam video kali ini, dan yang akan dibahas adalah ada di sini. Nah, itu adalah skema yang akan materi-materi yang akan saya bahas dan dikupas untuk kalian belajar dan agar bisa dipraktekkan supaya menjadi sales supervisor yang memiliki skill dan kemampuan mumpuni untuk dunia pekerjaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadina Nurfitriani sebagai sales supervisor. Melalui video ini, saya akan melakukan training tentang persiapan sebelum melakukan presentasi penjualan. Tujuan dari training ini adalah untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang persiapan sebelum melakukan presentasi penjualan, serta menambah skill kemampuan untuk salesperson dalam mempersiapkan presentasi sebelum penjualan. Nah, kenapa sih kita perlu berlatih? Alasan yang pertama adalah agar kita menguasai materi. Nah, penguasaan materi ini sangat penting karena untuk melakukan presentasi yang bagus, kita perlu penguasaan materi. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dengan berlatih, kita akan dengan percaya diri melakukan presentasi penjualan sehingga tidak gugup dan informasi dapat tersampaikan. Yang ketiga adalah kita menjadi tahu strategi yang cocok untuk melakukan presentasi penjualan. Dengan berlatih, salesperson akan tahu bagaimana strategi yang cocok untuk melakukan presentasi penjualannya dalam menawarkan produk. Yang terakhir adalah salesperson menjadi tahu seberapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi penjualan, mulai dari pembukaan, mulai dari penjelasan materi, tanya jawab, demo, hingga handling objection, dan closing the sale. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan sebelum melakukan presentasi penjualan. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan presentasi penjualan? Nomor pertama adalah menggali informasi tentang audiens. Sebagai salesperson, Anda harus mengetahui bagaimana karakteristik audiens Anda. Mulai dari umurnya, mulai dari kegemarannya, atau penghasilannya, dan lain-lain. Dengan mengerti informasi tentang audiens, Anda menjadi paham bagaimana strategi untuk melakukan presentasi Anda sehingga informasi tersampaikan dan konsumen dapat membeli produk yang Anda tawarkan. Yang kedua adalah Anda harus mengetahui tujuan dari promosi penjualan atau presentasi penjualan ini. Nah, karena judulnya adalah presentasi penjualan, pasti tujuan utamanya yang pertama adalah memberikan informasi kepada audiens atau calon konsumen akan produk atau barang yang kita jualkan. Yang kedua adalah menumbuhkan kredibilitas dari calon konsumen. Jadi konsumen itu kita harus menimbulkan kepercayaan dari konsumen terhadap produk atau barang yang kita tawarkan. Nah, yang ketiga yang menjadi tujuan utama adalah transaksi penjualan. Jadi niat kita untuk melakukan presentasi penjualan adalah
transaksi penjualan di mana kita dapat menjualkan produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya, untuk melakukan presentasi yang baik, kita juga perlu menguasai materi. Ada 3 materi utama yang harus Anda kuasai. Yang pertama adalah product knowledge. Product knowledge adalah pengetahuan tentang produk yang akan Anda jualkan atau Anda presentasikan. Misal, saya akan menjual produk lemari dari jati 2 pintu. Nah, maka dari itu saya harus tahu spesifikasi dari lemari itu sendiri, mulai dari bahannya, warnanya, lama pembuatannya, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah company knowledge. Company knowledge ini adalah pengetahuan tentang perusahaan tempat Anda melakukan salesperson. Nah, perusahaan ini dapat berupa nama pemiliknya, nama alamat dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada juga seberapa jauh dengan lokasi, bagaimana cara menjangkaunya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah competitor knowledge. Competitor knowledge adalah pengetahuan tentang pesaing kita, baik pesaing dekat maupun pesaing jauh. Baik pesaing yang mempunyai produk sejenis atau yang berbeda jenis. Nah, selanjutnya kita harus yang ketiga adalah kita harus merencanakan presentasi penjualan. Di sini ada 2, presentasi penjualan secara personal dengan cara door to door. Jadi salesperson akan datang dari rumah ke rumah. Dan yang kedua adalah grup. Jadi salesperson akan menjelaskan di depan umum, halayak ramai dalam lingkup yang lebih besar. Untuk secara personal, ada 2 yang harus dipertimbangkan, yaitu penjelasan materi secara singkat dan selling ads yang menambah kepercayaan masyarakat. Nah, untuk personal sendiri, biasanya salesperson datang pertama dengan melakukan pembukaan. Yang kedua, memperkenalkan diri, memperkenalkan perusahaan, kemudian memperkenalkan produk dan menumbuhkan keingintahuan tentang produk, kemudian langsung closing the sale atau melakukan handling objection. Nah, yang dibutuhkan adalah seperti kartu nama, lalu brosur, atau contoh produk, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini presentasi secara grup. Nah, presentasi secara grup ini, karena lingkupnya lebih besar, sebenarnya hampir sama dengan secara personal, namun biasanya ditambah dengan demo produk. Dan salesperson perlu menyiapkan materi-materi yang akan ditayangkan saat melakukan penjelasan. Nah, ini lanjut. Jadi, apa aja sih alat-alat yang diperlukan dalam melakukan presentasi ini? Nah, yang pertama pastinya ada laptop. Yang kedua ada sound agar semua bisa mendengar dengan jelas materi yang dipaparkan. Yang ketiga ada LCD-nya, lalu ada selling ads-nya dan barang yang dilakukan untuk demo. Nah, selain itu ada juga PPT yang menarik. Nah, ini cocok banget. Jadi untuk tambah meyakinkan konsumen, Anda perlu menyiapkan desain PPT yang menarik. Desain PPT ini bisa berisi ilustrasi, bisa berisi tentang konten-konten tentang produk yang Anda jualkan. Mulai dari gambarnya, mulai dari warnanya atau spesifikasinya, Anda buat semenarik mungkin. Nah, selanjutnya, apa sih yang perlu kita persiapkan lagi? Nah, yang perlu kita persiapkan lagi adalah materi dan latihan. Nah, materi ini dilakukan dengan latihan presentasi. Nah, latihan presentasi ini, yang pertama Anda harus tahu teknik presentasi yang akan Anda lakukan. Teknik presentasinya bisa hafalan atau poin-poin atau proposal. Namun kalau proposal biasanya digunakan untuk promosi penjualan secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada juga komunikasi. Nah, komunikasi yang harus dikuasai oleh salesperson, yang pertama ada listening skill, di mana salesperson diharuskan bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh calon konsumen atau audiens. Yang kedua ada questioning skill. Nah, di sini questioning skill adalah bagaimana
salesperson bisa menjawab pertanyaan atau keberatan-keberatan yang diragukan oleh audiens. Nah, yang ketiga ada kredibilitas, di mana salesperson harus bisa meyakinkan konsumen akan produk yang ditawarkan. Yang keempat adalah analisa transaksi. Nah, di sini ini berhubungan dengan transaksi penjualan, sehingga konsumen harus mengerti secara jelas bagaimana transaksi bisa dilakukan, atau harganya, atau lain-lain yang berhubungan dengan produk. Nah, selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan mental. Nah, mempersiapkan mental ini ada dua yang saya ambil sebagai suatu yang penting. Yang pertama adalah mental percaya diri. Nah, dengan berlatih ini mental percaya diri ini bisa tumbuh dengan kita belajar tentang materi-materi dan strategi untuk presentasi. Nah, yang kedua ada sifat profesionalitas. Mental profesionalitas ini sangat penting. Jadi, kita dalam melakukan presentasi penjualan itu tidak hanya harus bisa mengikuti keadaannya. Jadi, santai namun tetap dalam koridor yang tepat gitu. Selanjutnya ada karakteristik kata. Nah, karakteristik kata ini bisa dari penyampaian efektif ya. Penyampaian efektif ini dari karakteristik kata itu tadi. Kemudian suara. Nah, suara ini Anda sebagai salesperson harus mengerti seberapa bisa suara Anda menjangkau audiens. Nah, begitu. Nah, untuk latihan Anda bisa menyiapkan mulai dari peralatannya, kemudian Anda bisa berlatih di depan kaca atau divideokan, kemudian Anda kirimkan kepada teman-teman Anda atau yang lainnya, dan Anda bisa berlatih membaca-baca buku tentang pengetahuan serta mengetahui lebih dalam tentang perusahaan dan kompetitor Anda. Mungkin itu saja untuk materinya. Nah, semangat buat kalian karena presentasi penjualan ini sangat penting untuk keberlangsungan. Maka dari itu, untuk mendapatkan skillnya Anda harus terus belajar karena peluang di bidang ini tuh sangat besar gitu. Nah, terima kasih karena sudah menyaksikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Halo teman-teman. Nah, tadi itu adalah video tentang training persiapan sebelum melakukan presentasi penjualan. Nah, semoga dengan video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua untuk belajar dan sebagai pedoman untuk melakukan training latihan presentasi sebelum melakukan presentasi penjualan. Nah, untuk latihan tambahan, kalian bisa lihat tutorial-tutorial di YouTube atau bisa sharing sama teman-teman kalian. Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan seputar materi atau apapun yang berkaitan dengan training sebelum melakukan presentasi penjualan ini, kalian bisa tanyakan melalui email, WhatsApp, atau sosial media lain, atau pada saat mata kuliah ke depan. Nah, pokoknya kalian nggak boleh menyanyiakan waktu karena nggak berlatih, karena penting banget latihan ini, jadi kalian harus tetap semangat. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah mendukung video ini, terutama terima kasih untuk Pak Winarto selaku dosen mata kuliah supervisi penjualan dan teman-teman semua yang telah membantu mewujudkan video training ini. Terima kasih. Semangat, sampai jumpa.